Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fria Ananda, NIM 2680105, ingin menjelaskan tentang corak tasawuf pada masa Nabi dan sahabat. Eni Mary Sinmel mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan mata rantai pertama dalam rangkaian rohani tasawuf, serta menjeratnya lewat berlapis-lapis langit ke hadapan ilahi. Merupakan prototip kenaikan rohani para mitikus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bahwa suri teladan kehidupan sufi adalah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai luhur yang dinuklikan melalui para sahabatnya. Kehidupan Nabi yang diupayakan oleh para sufi untuk dijadikan hiasan jiwa bagi mereka tidak hanya pada masa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Namun kehidupan Nabi sebelum bidsah pun menjadi bagian dari upaya mengelola pengalaman spiritual (tajribat atau riyadlat) oleh para sufi. Kita tahu bahwa kehidupan Nabi sebelum bidsah penuh dengan kejadian-kejadian yang memiliki nilai spiritual luhur. Semisal beliau bertahanus dan berkalwat di Gua Hira dengan tujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan membersihkan hati dalam upaya memahami realitas masyarakat pada waktu itu. Dan dalam bertahanuts inilah pula Nabi menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga tanut Nabi ini menjadi semacam tajribah bagi para sufi dalam menggapai pengalaman-pengalaman ruhania. Di samping itu, pola kehidupan Nabi yang sederhana dan selalu bermujahadah itu menjadi tamsil teladan bagi kehidupan para zahid dan sufi. Teladan yang mengantarkan pada fase-fase intuitif dan makamat serta awal yang menjadi akhir akan mengantarkan si salik kepada terbukanya hakikat serta sampai pada jalan menuju Allah dengan pengetahuan yang hakiki. Ma'rifat ilhamiyah laduniyah. Fazlur Rahman 1979 sampai 128 mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menggambarkan pengalaman mistik Nabi seperti dalam Quran surat Al-Isra 1, Quran Al-Najm 1-12 dan 13-18, Quran surat Al-Takwir 19-25. Di sisi lain dalam sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul SAW adalah akhlak Al-Quran itu sendiri, karena kuluhu Al-Quran itu. Oleh karena itu banyak amalan-amalan Nabi yang menjadi dasar dan unsur tasawuf yang diamalkan oleh para sufi. Semisal hidup dengan sederhana, tazuhud, selalu beristighfar, berpuasa dan bermujahadah. Lebih lanjut, Nabi SAW sendiri telah memberikan sesuatu petunjuk bagaimana kaum muslim bisa mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan mengamalkan iman, Islam, dan insan. Eni Mary Sinmel 2034. Imam sebagai bentuk pengejawatan akan tauhid akan akidah Islam sebagai bentuk manifestasi dari ibadah atau syariat, sedangkan insan adalah laku spiritual dan melakukan ibadah guna bertakarub
kepada Allah, dan hal ini selanjutnya mewujud sebagai manifestasi dari tasawuf. Itulah sekelumit dari pola kehidupan Rasulullah yang banyak mengandung pengalaman spiritual yang baik dan indah, yang mana oleh para sufi dijadikan uswah hasanah dalam melaksanakan tajribat atau riyadlat dalam keseharian hidup mereka. Adapun pola kehidupan para sahabat Nabi tidaklah jauh dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat selalu berusaha meneladani apa saja yang Nabi amalkan, sehingga pola kerohanian para sahabat selalu berusaha disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bersikap sederhana, wara, zuhud, dan selalu berbuat kebaikan guna mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syed Hosin Nas 2003.97-98 menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga memberikan ajaran-ajaran esoterik pada lingkaran khusus para sahabat. Di antara yang paling terkemuka adalah Ali bin Abi Thalib yang menjadi garis penghubung antara Nabi dan hampir semua kelompok tarekat sufi melalui pengajaran secara rahasia silsilah berzaki dari tiap-tiap generasi sufi sampai Nabi Muhammad SAW. Selain Ali, ada pula Abu Bakar dan Salman Al-Farisi yang kedua-duanya mempunyai peran penting dalam sejarah awal perkembangan ajaran tasawuf dan tarekat. Di samping nama-nama sahabat di atas, masih banyak lagi para sahabat yang mengamalkan ajaran tentang kesederhanaan, tawadlu, dan amalan kerohanian yang lain. Semisal Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Hudzaifah Ibnu Al-Yaman, dan Al-Bara Ibnu Malik. 2. Selain itu ada seorang yang secara mistik dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak pernah bertemu Nabi SAW secara langsung. Ia adalah Uwais Al-Qarani. Menurut cerita, Muhammad SAW mengetahui kesalahan Uwais yang mengucapkan kata-kata yang terkenal ini, "Nafas Al-Rahman datang kepadaku dari Yaman." Uwais bagi para sufi dianggap sebagai prototip seorang sufi yang menerima ilham, yang semata-mata dibimbing oleh kemurahan ilahi, serta mengenal Nabi tanpa mengadakan hubungan kontak luar secara langsung. Eni Mary Simel 2034. Walhasil, pada masa Nabi SAW dan sahabat, ajaran-ajaran tasawuf masih sangat alami dan sederhana. Ajaran-ajaran tasawuf terbingkai dalam term moral atau akhlak, semisal kesederhanaan, tawadhu, wara, sabar, amal soleh, dan lain sebagainya. Sedangkan manifestasi ajaran tasawuf dapat dilihat dari amalia Rasul dan para sahabatnya yang terdapat dalam Al-Sirah. 1. Hadis tentang iman, Islam, dan insan merupakan hadis yang berupa dialog antara Jibril dan Rasul yang disaksikan oleh para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn Al-Khattab. 2. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca di As'ad Al-Sahmari Al-Tahawashub
mansya'uhu wa mustalahatuhu Beirut Dar al-Nafais 1987 halaman 2104 atau di kitab Makanib para sahabat yang lain. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila terjadi kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.